Cek cek. Selamat datang ke materi dan juga peserta dari diskusi daring peran anak muda cegah hoax COVID di media sosial. Ya, sekarang sudah pukul 10. Kita tunggu dulu kurang lebih 5 menit sambil menunggu peserta yang lain untuk bergabung. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Fadilah Widayanti. Di sini saya sebagai pembawa acara dari diskusi daring dengan tema peran anak muda cegah di media.
Saudari Cita Najma Zenita. Badannya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Fadila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah bergabung dalam diskusi daring kali ini, diskusi daring kita bersama Penyus Express dan Kebumen Express dengan tema peran anak muda cegah hoax COVID di media sosial. Kali ini kita kedatangan narasumber yang keren-keren banget nih, yaitu ada Kak Angga Ferry dari komunitas agen lawan corona dan ada Kak Fajar Pujianto, wakil DKC Pramuka Keluarga Banyumas. Sebelumnya saya akan menjelaskan pada sesi pertama ini, sesi diskusi kita kali ini, saya sebagai moderator akan memberikan pertanyaan kepada Kak Angga Ferry dan Kak Fajar terkait tema, dan juga baik Kak Angga maupun Kak Fajar bisa menjawab dan juga saling memberikan tanggapan terhadap statement yang diberikan. Setelah itu kita mengadakan sesi tanya jawab. Nah, untuk para peserta ini dapat memberikan pertanyaan di kolom chat atau bertanya secara langsung. Oke, sebagai pengantar, ribuan hoax COVID ini beredar di media sosial nih. Salah satunya dari yang saya tahu ada hoax tentang minum air putih dapat menyembuhkan COVID gitu. Padahal kan faktanya air putih itu hanya untuk memperlancar metabolisme kita. Nah, juga ada hoax tentang perpanjangan BLT atau bantuan langsung tunai di tahun 2021 ini. Padahal untuk di APBN sendiri itu perpanjangan BLT itu sendiri itu belum ada gitu. Nah, kita sebagai anak muda tentu harus mampu mengedukasi dan menjadi promotor bagi masyarakat. Dan saya ini cukup tertarik ya dengan adanya komunitas agen lawan corona nih. Mungkin dari Mas Angga bisa menjelaskan sedikit latar belakang dari komunitas agen lawan corona ini dan tujuannya itu gitu Mas. Gimana Mas Angga, siap? Ya, siap Kak Cita. Panggilannya Cita Najma atau Zenita nih? Iya, Cita aja Mas. Oke, Cita aja. Tambahin tos ya, jadi Cita tos. Oke, ya sharing sedikit ya teman-teman, tadi dari Kak Cita sudah menanyakan agen lawan corona. Sebenarnya agen lawan corona atau yang biasa dikenal ALC juga, ini dulu lahir tidak disengaja. Artinya kita lahir tanpa direncanakan sebelumnya. Karena dulu pada saat awal muncul pandemi, saya masih ingat di Maret 2020 ya, terakhir kegiatan dulu saya sama teman-teman Karang Taruna, kita ada berbagi aksi berbagi sosial ya untuk kegiatan Karang Taruna terakhir yang setelah itu pandemi. Dan setelah acara Karang Taruna itu dan pandemi muncul di seminggu setelahnya, di tanggal kurang lebih tanggal 15 Maret atau 16 Maret atau PSBB diberlakukan pertama kali, dan semua anak-anak mulai dari anak-anak muda ya, mulai dari pelajar mahasiswa di off-kan dan harus daring kuliahnya. Yang pertama saya pada saat itu melihat sebuah potensi ya, karena mungkin sudah kebiasaan kalau saya pribadi dulu melihat sebuah masalah bukan sebagai sebuah masalah tapi sebagai sebuah potensi atau peluang untuk kita bisa menjadi solusi atas masalah itu. Itu awal mulanya. Jadinya saya melihat dua potensi. Yang pertama potensi digital, di mana anak-anak muda saat itu sudah di rumah dan mereka full daring, sehingga pasti kehidupan digitalnya akan lebih meningkat daripada sebelumnya. Kehidupan mereka di dunia maya akan lebih sering interaksinya daripada sebelum pandemi terjadi. Kemudian potensi yang kedua, saya melihat banyak sekali sejak pandemi terjadi informasi-informasi hoax bertebaran ya, mulai dari yang meresahkan sampai yang menurut saya itu agak lucu informasinya. Tapi ternyata banyak masyarakat kita yang tetap mempercayai beberapa informasi-informasi itu. Akhirnya saya bentuk sebuah gerakan bersama Kak Andi. Dulu saya 2 orang, awalnya kita bentuk ALC, kita konsep nama
lalu kita konsep sistemnya seperti apa, akhirnya kita pakai WhatsApp, karena menurut kita WhatsApp itu platform sosmed yang paling banyak digunakan oleh setiap orang untuk berkomunikasi. Kita buat ALC yang kita setiap harinya selama 2 kali dalam 1 hari edukasi melalui poster secara sederhana dengan tim pengurus yang saat itu ada 4 tim dan sekarang melebur menjadi 3 tim. Itu kurang lebih awal mula terbentuknya Kak kita. Jadi berawal dari sebuah masalah pandemi, namun kita melihat sisi yang lain, kita ingin menjadi solusi ditambah peluang anak-anak muda di era digital dengan adanya pandemi semakin meningkat, lalu diperkuat juga dengan munculnya banyak hoax. Akhirnya muncullah agen lawan corona yang salah satu tujuannya untuk menangkal informasi-informasi hoax seputar COVID-19. Itu mungkin untuk pengantar dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Angga. Dengan pemuda. Kira-kira untuk anggotanya sendiri udah berapa, ada berapa gitu ya Kak Angga? Iya, kalau kita sebenarnya kan berbasis sukarela ya. Dulu pada saat terbentuk pertama, lalu kita open pendaftaran itu bisa sampai 5 grup. Cuma memang 5 grupnya ini tidak full, 245. Paling sekitar 100, di angka 100. Artinya dulu pas pertama terbentuk sampai beberapa bulan awal, itu anggota kita bisa sampai 400 orang lebih. Namun setelah kita evaluasi bersama, kita kaji bersama pengurus, kita pengen ada betul-betul walaupun sukarela tapi harus ada komitmen seperti itu. Karena tugas ALC member agen kita sebenarnya sangat simpel, cuma share poster aja. Terkait konten itu pengurus sendiri yang akan mengonsep. Dan sampai sekarang kita ada 178 orang yang betul-betul aktif dan memang setiap bulannya kita open recruitment dan juga kita kembalikan ke setiap agen apakah mau lanjut untuk menjadi agen atau sudah cukup sampai bulan itu saja. Jadi memang betul-betul kita berbasis sukarela dan alhamdulillah kita sempat dulu setiap anggota ada mulai dari Aceh sampai Papua kita ada di dalamnya. Untuk sekarang belum dilakukan pendataan secara berbasis daerah. Jadi memang belum diketahui ya apakah sudah menyeluruh masih ada atau memang hanya sebagian area. Namun yang saya tahu ALC ini sampai sekarang terbuka untuk semua wilayah. Artinya siapapun teman-teman, dimanapun domisilinya, usia berapapun, itu bisa bergabung. Secara keseluruhan sampai hari ini ada 178 member agen lawan corona. Itu Kak Cita. Oke, terima kasih ya Mas Angga. Kita sekarang coba beralih ke Kak Fajar ya, dari kalangan pemuda sendiri nih. Seperti yang saya ketahui nih ya Mas, saya ketahui ke Fajar, Dewan Kerja Cabang ini adalah wadah kaderisasi untuk mengembangkan kepemimpinan nih. Nah, selain itu mungkin bisa diceritakan sedikit tugas utama dari DKC sendiri serta peran dan upaya yang sudah dilakukan DKC dalam selama masa pandemi ini sendiri gitu, Kak Fajar. Gimana Kak Fajar? Lalu suara saya kedengeran? Kedengaran Kak Fajar. Oke. Selamat pagi Mas Angga. Pagi. Ini Ketemu sahabat ya. saya. Iya. Oke. Terima kasih Kak Cita Najma. Kesempatannya luar biasa sekali. Pagi ini diajak diskusi bersama, bisa dikatakan kawan lama, apalagi bisa dikatakan sahabat lama gitu ya, sama Mas Angga ini sama-sama pernah berjuang berkompetisi gitu. Terkait fungsi kemudian tugas dari teman-teman dalam Kerja Cabang Banyumas, yang jelas TKC itu adalah wadah untuk pramuka, untuk kaderisasi, untuk pramuka, penegak dan pandega di Banyumas itu sendiri. Penegak-pandega itu adalah tingkatannya SMA, SMK, MA, kemudian perguruan tinggi di Banyumas seperti itu. Terkait selama ini gitu ya, dalam situasi pandemi ini tugas dari kita memang sangat bisa dikatakan kegiatan-kegiatan kita selama Covid ini bisa dikatakan kita ada yang namanya unit Pramuka Peduli. Kemudian dalam sakanya ada Saka Milenial. Kemudian dari jurnalistiknya kita juga ada unit jurnalistik, sehingga
terkait media ini untuk kita menggencarkan terkait edukasi mengenai bahaya COVID, mengenai hoax segala macam, kita sudah menjalankan dengan semua stakeholder yang ada di kita, sehingga semua bagian entah itu sakanya, kemudian terkait unitnya, kemudian juga pergerakan di teman-teman di tingkatnya SMA, MA, SMK, kemudian juga di tingkatnya perguruan tinggi, kita satu visi, satu misi gitu ya, satu tujuan yaitu untuk mengedukasi sama-sama terkait bahaya COVID ini. Sehingga kemarin juga kita ada gerakan baru yang namanya Duta Perubahan, ya Duta Perubahan di situ, Duta Perubahan Lingkungan ya gitu ya. Di situ sudah digagas oleh Kak Kornas kita untuk tujuannya adalah ya sama-sama itu untuk mengedukasi terkait bahaya COVID ya gitu. Mengedukasi bahaya COVID, kemudian di situ juga ada yang namanya memberi informasi berita yang hoax ataupun yang tidak di situ. Kemudian terkait jumlah yang sudah bergabung menjadi duta itu ada sekitar kurang lebih 50.000 itu se-Indonesia yang sudah kita sama-sama terjun langsung ke masyarakat melalui media sosial seperti itu. Yang jelas Dewan Kerja ini ya berjenjang, di tingkatnya ranting kita pun ada, yaitu Dewan Kerja Ranting, kemudian kebetulan di Banyumas ada 27 Dewan Kerja Ranting, di tingkatnya cabang kita DKJ Banyumas, kemudian di tingkatnya Dewan Kerja Daerah ada DKD Jawa Tengah sampai nasional seperti itu. Sehingga nasional sampai ke paling bawah, yaitu basis paling bawah itu ranting, kita sama-sama saling bahu membahu untuk yang namanya mengedukasi masyarakat, karena sesuai dengan arahan juga Kak Atiko selaku Kak Korda kita menyampaikan bahwa kita fokusnya adalah untuk penanganan COVID seperti itu. Dan ya tambahan juga, saya juga pernah tertarik ini, saya juga pernah bergabung ke ALC ya. Saya pernah bergabung ke ALC bersama Mas Angga, berkolaborasi luar biasa sekali. Memang gerakannya luar biasa. Mas Angga ini juga memang bukan hanya sekedar ALC ya, banyak sekali terkait sosial yang beliau memang sudah buat seperti itu. Luar biasa Mas Angga. Itu saja, terima kasih untuk terima kasih Kak Fajar. Terima kasih Kak Fajar. Ternyata Kak Fajar dan Mas Angga ini ya sudah bersahabat sejak lama ya ternyata. Dipertemukan kembali di dalam diskusi kali ini. Iya. Ya, tadi kan terkait CLBK. dari DKJ sendiri ada kegiatan CLBK. Oke, tadi kan dijelaskan oleh Kak Fajar dari DKC sendiri ada kegiatan unit Pramuka Peduli, unit jurnalistik untuk melawan hoax, dan ada Duta Perubahan. Nah, untuk dari pesertanya sendiri nih, pesertanya berasal dari mana aja ya Kak Fajar? Terkait peserta gitu ya. Kembali lagi, kalau misalnya yang namanya Dewan Kerja Cabang itu memadainya untuk anggotanya gitu. Ya, untuk pramuka yang tingkatannya adalah tingkatan SMA, MA, SMK, dan perguruan tinggi. Berbeda ketika bunyinya adalah kuati cabang. Kuati cabang membidangi dari siaga, penggala, atau di tingkatnya SD, SMP. Gitu. Ketika pembagian di situ, kita dari Dewan Kerja Cabang memang arahnya dan tugas utamanya adalah ke pramukanya, pramuka SMA, penegak dan padega, otomatis untuk anggota sendiri, dari teman-teman jurnalistik, dari teman-teman pramuka peduli, memang dari anggota usianya usia 16 sampai 21 tahun ya gitu. Itu untuk yang jenjangnya tingkatnya penegak gitu. Kemudian untuk yang jenjangnya di tingkatnya perguruan tinggi itu usianya dari 21 sampai 25. Termasuk saya, kemudian kakak-kakak yang lain seperti itu, sehingga bervariasi sih gitu. Bervariasi dengan beda tugas masing-masing seperti itu. Itu Kak Cita. Oke, baik. Terima kasih Kak Fajar. Hebat sekali. Ternyata pesertanya juga dari berbagai macam usia gitu ya. Kembali untuk ke Kak Angga, saya ingin mengetahui ini kan dari ALC ini kan banyak konten-konten tentang apa yang memberitahu kepada masyarakat bahwa berita ini nih hoax gitu. Berita ini hoax, faktanya sebenarnya seperti ini. Nah, dari ALC sendiri itu bagaimana gitu Kak membedakan berita yang ini hoax dan berita yang bukan gitu? Iya, sebelum sharing masuk ke ALC ya, jadi ya menyapa juga untuk Kang Felix.
Ya dulu ketemu bareng ya, berjuang bareng. Terus kalau misalkan saya sharing sedikit, Pramuka itu merupakan organisasi paling holistik, paling terintegrasi mulai dari tingkat termuda ya, dari tingkat SD siaga sampai perguruan tinggi. Saya juga dulu aktif di Pramuka, dari mulai SD sampai SMP, SMA saya aktif di PMR, kemudian Racana di kampus saya aktif di Pramuka. Saya juga ikut di Ubaloka tempat di tahun 2013 unit bantu pertolongan Pramuka, dan memang apa ya, kalau teman-teman mau mencari organisasi yang paling paling perfeksionis ya, paling perfect luar biasa, di dalamnya ada berbagai bidang. Yuk, aku sekalian promosikan ya. Gabunglah ke Pramuka semampu teman-teman. Cobalah satu dua tiga periode, itu bakal dapat pengalaman yang luar biasa. Kalau ALC ini kayak ya kita cari masa yang memang lebih tidak terikat ke organisasi apapun ya, yang memang sangat fleksibel. Dan kalau tadi pertanyaan dari Kak Cita, cara kita mencari informasi hoax, ada beberapa cara. Kalau dulu kita berpedoman kepada website resmi dari pemerintah, ada COVID-19, lalu ada dari Kemenkes juga, baik dari Instagramnya atau sosmednya, websitenya dan sebagainya. Kalau tidak ada di sana, kita coba cari di link-link lain, karena sekarang cara mencari hoax sebenarnya banyak difasilitasi. Apalagi sekarang ada Mavindo, masyarakat anti fitnah Indonesia, mereka justru jauh lebih bagus sistemnya. Bagaimana cara Mavindo mencari hoax juga itu sekarang sangat tersistem. Teman-teman kalau misalkan butuh informasi-informasi mengecek hoax atau tidak, bisa melalui Mavindo secara langsungnya. Jadi intinya itu Kak Cita, kalau kita dulu cara mencari informasi lebih ke mencari referensi dari website yang sudah terpercaya dan resmi pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari COVID-19 sendiri ada website resminya juga, dan di sana juga ada laman khusus untuk berita-berita hoax yang memang up to date. Kita hanya sebagai fasilitator sifatnya, kita hanya menyampaikan informasi yang sudah ada di website resmi kepada masyarakat secara langsung, karena kita kan lewatnya lewat status ya, dan juga lewat grup. Kita update lewat story, lalu kita juga update ke grup-grup juga, beberapa agen yang memang bisa lewat grup. Artinya kita memberikan informasi langsung ke rumahnya orang itu langsung. Beda kalau misalkan website, belum tentu orang mau membuka website itu untuk konfirmasi tentang berita hoax itu. Tapi kalau kita sodorkan informasi ini, kita bisa langsung memberikan efek yang langsung ya, efek positif yang langsung diterima oleh masyarakat. Dan kadang-kadang juga ada beberapa masyarakat yang nge-share itu di grup, dan alhamdulillah konfirmasi lewat web, langsung kita cut down di situ untuk berita hoax itu. Karena memang masyarakat Indonesia, setelah saya amati ya, sangat suka nge-share informasi yang sebenarnya itu belum jelas kevalidannya. Nah, ini perlu jadi tanda petik bersama ya, karena ini terjadi di lingkungan kita. Biasanya di grup-grup yang notabene kalau saya amati banyak bapak-bapak, ibu-ibu di dalamnya. Saya ikut beberapa grup ya, baik di wilayah rumah ataupun di beberapa organisasi, itu sering banget banyak nge-share tanpa ternyata setelah saya tanya, dia juga nggak tahu itu valid atau tidak. Itu Kak Cita kalau cara ngecek informasi, jadi lebih kepada website resmi pemerintah. Dan sekarang ada Mavindo juga, ini sekaligus promosi ya. Oke, baik, terima kasih Mas Angga. Sama-sama. Kalau ya, untuk bicara pengalaman saya sendiri, saya juga pernah gabung di dalam grup keluarga. Itu pernah ada namanya hoax tentang waktu vaksinasi Jokowi gitu. Nah, saya mencoba untuk kayak memberitahu tentang fakta-faktanya, tapi emang kayak kita tuh sulit gitu Kak untuk apa ya, mengedukasi masyarakat awam khususnya kepada orang tua gitu Kak. Nah, bagaimana caranya kita tuh sebagai kaum muda untuk dapat memberitahu gitu Kak kepada orang-orang tua gitu. Ya kalau masalah kepercayaan Nah, apalagi sendiri tentang itu bagaimana? Oke, kalau tentang kepercayaan ya, kalau tentang pandemi ini sendiri, sampai sekarang pun masih banyak yang berpendapat bahwa pandemi ini merupakan hal yang sebenarnya tidak ada. Artinya hanya settingan, hanya isu yang dikelola oleh segelintir orang, segelintir masyarakat, segelintir
oknum yang ingin memanfaatkan situasi. Kata sebagian orang ya, ada beberapa yang masih percaya seperti itu sampai hari ini. Bahkan sekalipun kita sharekan informasi resmi dari website pemerintah pun tetap ada orang yang tidak percaya dengan pemerintah itu sendiri. Nah ini jadi tantangan bersama dari kita. Kita hanya ikhtiar. Kalau dalam dakwah Islam ya, kebetulan saya di pendidikan agama Islam, kita sifatnya hanya menyampaikan terkait dia dibuka hidayahnya percaya atau tidak itu sudah bukan ranahnya kita. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk percaya terhadap informasi yang kita sampaikan. Paling tidak kita berusaha untuk menyampaikan informasi dengan sumber yang memang sudah berdasarkan berdasarkan kevalidan skala nasional. Kalau berdasarkan kevalidan skala nasional yang bisa kita acu yaitu dari website resmi pemerintah ataupun bahkan dari website resmi internasional misalkan WHO dan sebagainya. Itu paling yang bisa kita lakukan. Kalaupun masih ibaratnya masih ngeyel, bisa disaringkan dengan salah satu nakes yang mungkin dikenal sama kita. Kebetulan saya kenal beberapa tenaga kesehatan ya, baik dari dokter ataupun dari farmasi dan sebagainya yang memang mereka sudah sangat berpengalaman, bahkan ada yang menjadi tenaga COVID-19 khusus di beberapa wilayah. Biasanya saya sambungkan ke mereka untuk sharing secara langsung, biar mereka dapat sharing langsung dari orang yang memang mengalaminya secara langsung. Kalau dari saya, teman-teman yang lainnya mungkin bukan praktisi di bidang itu, biasanya kan kurang dipercaya. Makanya itu beberapa strateginya. Kita sharingkan, sambungkan langsung. Atau kalau LC biasanya ngadain sharing 1 bulan sekali dengan narasumber dari tenaga medis. Baik yang mungkin sudah pernah menjadi tenaga medis COVID atau memang dia seorang dokter yang memiliki pengalaman kapasitas di bidangnya. Yang penting jangan putus asa, Kak Cita dan teman-teman. Kalau kita sharing informasi nggak diterima, nggak dipercaya, itu yang penting jangan putus asa. Itu bukan ranahnya kita untuk bisa membuat orang percaya kepada kita. Itu kembali ke mereka masing-masing. Yang penting kita sudah ikhtiar. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih Kak Angga. Kalau Sama-sama. menurut Kak Fajar sendiri bagaimana Kak tentang penyebaran hoax di WA grup keluarga itu sendiri Kak Fajar? Mungkin Kak Fajar memiliki pengalaman tersendiri seperti itu Kak. Terkait berita hoax ya, apalagi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan kebenaran yang ada gitu ya, tetapi masih banyak sekali yang menyangkal atau bahkan tidak merespon sama sekali, bahkan menganggap bahwa kita yang menyebarkan berita hoax gitu. Yang jelas betul apa yang disampaikan oleh Mas Angga, bahwa paling utama ketika kita menyebarkan kebaikan itu jangan sampai kita putus asa. Karena mau seperti apapun dan kayak gimana pun, kita mau menyebarkan kebaikan, informasi mengenai berita hoax segala macam, pasti ada saja yang menganggap bahwa kita lah bahkan yang menyebarkan berita hoax gitu. Nah, dari itu yang paling utama yaitu tadi bahwa kita harus yang paling utama kita memahami dulu informasi yang akan kita berikan ke ke keluarga mungkin yang paling dekat dengan kita, atau bahkan kita nanti mau share ke WAG gitu ya, WhatsApp group. Yang paling utama adalah kita memahami dulu bahwa berita itu benar-benar atau tidak gitu. Kita pahami, kita baca, kita teliti, setelah itu bisa ditanyakan ke pihak terkait yang memang sudah mumpuni di bidangnya gitu. Baru setelah itu kita sampaikan ke teman-teman kita, keluarga kita, bahkan ke grup atau kita share di WA segala macam. Jadi yang paling utama ketika kita menyebarkan informasi apapun ya, selain COVID segala macam, yang paling utama yaitu kita selalu apapun yang disampaikan oleh orang lain ketika memang kita merasa sudah benar, bahkan juga berita itu sudah kita kaji segala macam dan itu dinyatakan benar, ketika niatnya baik, ketika kita punya niatan baik, yang penting adalah istiqomah dan jangan putus asa. Seperti itu sih untuk menyampaikan berita-berita yang kita harus tetap punya pendirian, dan yang paling utama ya kalau misalnya ada yang komplain segala macam ya kita harus baca dulu kita sudah memahami isi yang akan kita share ke orang lain seperti itu. Saya juga punya pengalaman. Kebetulan juga ada nih selain juga ALC ya, yang di situ adalah bisa dikatakan berita hoax. Dalam artian di situ ada yang namanya grup komunitas
yang namanya Kominfo gitu ya. Di situ berbasisnya sama WAG, tapi di situ dari komunitas, tetapi isinya adalah dokter-dokter dari UGM. Kemudian di situ dari mahasiswa-mahasiswa UGM dan sekarang untuk umum. Itu namanya ada Kominfo. Di situ adalah pastinya sama, kita share, tetapi benar-benar di situ sudah dikaji, di situ benar-benar dari ahlinya, di situ dari dokter langsung, kemudian memang merasakan ya perlunya edukasi ke masyarakat, sehingga di situ para dokter untuk membuat yang namanya komunitas Kominfo itu. Itu Kak, terkait berita hoax yang jelas sampai kapanpun pasti hoax ada, ya gitu ya. Hoax pasti Iya. ada. Yang paling utama ya kita edukasi diri kita dulu, kemudian setelah kita edukasi dulu, ya kita sampaikan ke orang lain bahwa berita ini benar, dan ketika ada yang menyangkal, kita sampaikan saja berita yang benar seperti apa, kemudian tetap semangat dan jangan putus asa. Itu saja. Terima kasih. Uh, Terima kasih Kak Fajar. Tadi dikatakan oleh Kak Fajar bahwa kita tentunya harus mengedukasi diri kita sendiri. Nah, maksudnya mengedukasi diri kita sendiri itu mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik gitu Kak Fajar. Harus seperti apa gitu. Dan mungkin dalam menyikapi berita-berita yang beredar, kita sebagai pemuda ini harus melakukan seperti apa gitu Kak Fajar. Mengedukasi dalam artian untuk diri kita sendiri dalam artian gini, ketika kita masuk atau menerima informasi segala macam, kita kan kaum belajar gitu ya, bisa dikatakan kita kaum belajar di situ. Ketika ada informasi segala macam, apalagi kita sudah bergabung yang namanya ALC segala macam, bukan berarti kita mentah-mentah langsung share kita share langsung ke grup keluarga, tetapi kita juga mempelajari apa isi yang disampaikan di grup itu, kemudian kita pelajari apakah di situ poin-poin apa sih yang bisa kenapa di situ ada berita hoax segala macam dan penangkalnya seperti apa. Di situ kita edukasi dulu, kita mempelajari isi dari teman-teman yang sudah share ke kita baca, kita pahami, nah setelah itu baru kita share ke orang lain. Itu yang namanya edukasi diri dulu ya gitu. Kita juga memahami permasalahan berita hoax apa, kemudian juga kita memahami yang benar seperti apa. Itu. Masih ke unmute Kak? Oke, terima kasih Kak Fajar. Oh iya. Oke, terima kasih Kak Fajar atas statementnya. Mungkin dari Kak Angga sendiri apakah ada tanggapan gitu atas statementnya dari Kak Fajar? Ya kalau saya menguatkan ya bahwa memang sangat betul sekali kita perlu adanya Halo, kolaborasi. Ya halo. Betul sekali kata Kang Felix ya bahwa kita perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Apalagi kalau memang sudah tenaga ahli profesional di bidangnya mau ikut turun terlibat dalam sebuah gerakan. Kebetulan saya juga beberapa kali mendapatkan informasi dari teman-teman Kominfo dan itu memang sangat bermanfaat sekali. Dan apalagi setelah tahu penjelasan dari Mas Felix bahwa itu dari teman-teman UGM termasuk praktisi di bidangnya, dokter dan sebagainya, itu berarti akan sangat powerful sekali informasi yang disampaikan. Dan justru dengan adanya Kominfo, lalu ada ALC, dan syukur-syukur bisa ada Mavindo dan teman-teman lainnya yang memang fokus bergerak di dunia digital. Harapannya dunia digital yang sekarang memang sedang memasuki era keemasannya, zaman keemasannya, ini bisa menjadi wadah kita untuk bisa berkolaborasi secara positif. Karena bagaimanapun pasti ada dampak-dampak negatif di dalamnya. Dan kita perlu adanya sebuah orang-orang baik seperti teman-teman Kominfo, teman-teman Mavindo, dan banyak sekali teman-teman yang bergerak di dunia digital. Syukur-syukur nanti ke depan bisa membuat sebuah sistem. Nah, ini juga saya sharingkan, tapi masih plan teman-teman ya. Kebetulan karena ini membahas tentang edukasi di dunia digital, saya dan beberapa teman-teman aktivis pemuda di Kabupaten Banyumas, kita sedang mencoba untuk membuat sebuah mekanisme sistem informasi media dengan berbasis semua sosial media, dan kita terdiri dari teman-teman komunitas organisasi yang ada di Kabupaten Banyumas. Artinya kita pengen saling menguatkan di bidang digital, khususnya di era
di era pandemi seperti sekarang ini ya. Syukur-syukur nanti bisa ini terlaksana, semoga ini masih dalam tahap perencanaan karena memang beberapa bulan minggu terakhir ini saya aktif bersama teman-teman komunitas untuk aksi sosial penggalangan dana dan kita sering interaksi ngobrol sehingga terciptalah ide seperti itu. Dan ide ini sebenarnya sudah dipraktekkan di jaringan emak-emak ya, emak-emak yang punya usaha karena mereka usahanya di masa pandemi semakin menurun karena pandemi kan nggak melulu terdampak di bidang kesehatan saja ya, di bidang ekonomi juga. Akhirnya dibuatlah sebuah sistem di mana emak-emak yang ada di dalamnya dibantu oleh anak-anak muda, kita bantu jualan mereka melalui sosial media. Misalkan ada emak-emak yang sudah memiliki UMKM di sosmednya, Instagram, kita bantu agar Instagram itu bisa ter-up dengan jaringan-jaringan yang ada. Atau misalkan yang belum memiliki akun, kita coba buatkan akunnya. Dan ini sudah berjalan. Artinya ini pengen diduplikasi, tapi masuk ke ranah kepemudaan. Dan semoga juga bisa berjalan juga. Itu beberapa sharing saja teman-teman. Dan kalau khusus untuk informasi yang ada di dunia digital memang ibaratnya kalau istilahnya sekarang saya sebut tsunami informasi dan kita perlu adanya critical thinking teman-teman. Kita perlu benar-benar perlu bisa berpikir kritis untuk bisa menyaring mana sih informasi yang betul-betul benar, mana informasi yang sebenarnya itu bukan informasi yang benar. Bahkan sekalipun informasi benar yang masuk, kita pun perlu memilah-milah juga. Karena ada yang berdampak positif, ada yang berdampak kurang positif juga untuk hidup kita. Kalau misalkan kita mau belajar apapun, sebenarnya sekarang banyak sekali ya. Kita mau belajar tentang misalkan jurnalistik, lalu tentang kesehatan dan bidang-bidang apapun sudah banyak. Cuma memang kita perlu menyaring kembali dan perlu memastikan bahwa ini berasal dari orang yang memang sudah kompeten di bidangnya. Artinya di era digital sekarang sangat memudahkan kita untuk melakukan banyak hal, tapi kita juga perlu adanya prinsip yang seperti dikatakan Mas Felix. Prinsip pedoman pegangan untuk kita bisa betul-betul tidak terombang-ambing di era yang sekarang betul-betul tidak terarah. Kalau istilahnya itu istilah VUCA teman-teman ya. Di zaman dimana kita itu dalam 15 menit sekali terjadi perubahan dan begitu banyak ketidakjelasan di masa depan. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan dan ini perlu kita persiapkan. Apalagi kita sebagai generasi muda, biasanya termasuk muda ya teman-teman ya. Kita termasuk generasi muda itu harus bisa menjadi garda terdepan. Indonesia memasuki masa emas bonus demografi di tahun ini 10 tahun ke depan masih juga. Kalau pemuda yang ibaratnya tidak produktif, maka bisa dikatakan Indonesia seperti apa. Tapi jika pemudanya seperti Mas Felix semua ya, dan Mbak Cita, Mbak Fadilah Widayanti semua yang hadir dalam forum hari ini, insya Allah Indonesia ke depan, masa depannya secerah matahari. Asik. Itu Mbak Cipta, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Angga. Dari penjelasan dari Mas Angga, saya mengambil kesimpulan bahwa di era yang tidak jelasan ini kita tentu harus menyaring berita-berita yang beredar itu supaya kita tidak termakan hoax juga kan. Nah, untuk dari Kak Fajar sendiri, bagaimana? Apakah ada tanggapan untuk statement dari Kak Angga sendiri? Oke, terkait, oke cek. Memang kalau Mas Angga sudah berbicara itu puitis sekali ya, luar biasa. Oke, menambahkan sih teman-teman bahwa situasi pandemi sekarang ini adalah butuh yang namanya kolaborasi aktif dari semua elemen, termasuk kita di Dewan Kerja Cabang di DKJ Banyumas pun kita semua termasuk ke unit DKJ, kemudian SAKA, SMA, penegak dan pendega gitu ya. Kita menyampaikan bahwa ini tidak bisa akan diselesaikan hanya satu orang atau beberapa orang saja, tetapi di sini harus bisa sama-sama kita bergandengan tangan untuk menguatkan, kemudian kita menyelesaikan secara bersama-sama.
sesuai dengan tugasnya kita masing-masing tentu. Terkait kolaborasi aktif ini bisa dilakukan berbagai macam. Teman-teman sekarang posisi berada di masuk organisasi apa di situ. Yang jelas arahnya kita untuk menangkal berita hoax ya semua bisa melakukan. Berawal dari diri kita sendiri. Yang paling utama ya kita, yang tadi saya sampaikan, kita edukasi dulu diri kita sendiri untuk sebelum kita menyampaikan ke orang lain. Nah, yang kedua adalah kita kolaborasi aktif, apalagi sekarang Mas Angga gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa apa namanya kita sama-sama pemuda untuk setidaknya kita membantu sebisa kita sebagai pelajar ya, kaum belajar, kaum mahasiswa untuk memberikan informasi-informasi yang edukatif tentu untuk masyarakat sekitar. Minimal untuk keluarga kita dan untuk orang lain. Seperti itu. Terima kasih Kak Fajar. Kalau dari pandangan Kak Angga dan Kak Fajar sendiri tentang apa yang telah dilakukan pemerintah dan apa yang di-capture media itu bagaimana? Apakah pemerintah maupun media sudah menjalankan tugasnya dengan baik dari penanganan kasus maupun pemberitaan itu bagaimana Kak Angga dan Kak Fajar? Mungkin bisa dari Kak Angga. Pandangan Kak Angga tentang pemberitaan pemerintah dan apa yang di-capture media dari apa yang diberitakan oleh pemerintah. Oke, terima kasih kesempatannya Kak Cita. Jadi kalau saya sebenarnya simpel ya teman-teman. Kebetulan saya berbasis dari kampus IAIN dan pernah mondok. Saya ingat betul yang pernah diajarkan oleh abah saya ya, bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang santri, sebagai seorang warga negara yang baik, kita harus bisa selalu sami'na wa ta'na terhadap pemerintah selama memang apa yang diupayakan oleh pemerintah itu banyak kebermanfaatannya. Dari situ sampai sekarang saya selalu mengambil segi positif dari apa yang dilakukan pemerintah, baik dari tingkat pusat, provinsi sampai tingkat terendah kabupaten, bahkan tingkat kelurahan juga, karena saya juga aktif di desa juga. Apapun yang pemerintah lakukan itu kalau dari sudut pandang saya itu sudah merupakan upaya terbaik yang dilakukan pemerintah. Karena saya pernah berpikir seperti ini, kalau saya di posisi beliau, misalkan ya saya di posisi Pak Jokowi, saya berada di posisi Pak Ganjar, saya berada di posisi Pak Usen, saya belum tentu bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Itu simpelnya saya. Jadi saya sebagai seorang warga negara itu harus bisa mensupport apapun yang pemerintah sedang upayakan lewat apa yang bisa saya lakukan, seperti itu. Makanya saya sangat jarang sekali saya mengkritik yang namanya pemerintah. Walaupun dulu pernah beberapa kali pada saat zaman mahasiswa terkait beberapa kebijakan, tapi kalau itu istilahnya sebagai sosial kontrol dari pemerintah. Tapi akhir-akhir ini setelah beberapa tahun ya saya sudah bukan sebagai seorang mahasiswa, sampai hari ini pun saya selalu berpandangan positif, mungkin karena sudah karakter saya sendiri ya Kak Cita dan teman-teman, jadi sudah positif thinking terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah. Apapun yang media ibaratnya kan ada media-media juga yang memojokkan pemerintah dan sebagainya, itu saya tidak ambil pusing. Artinya biarlah itu menjadi tugasnya dari media itu kepada kepada pemerintah lah, terkait apapun yang nanti pemerintah lakukan terhadap media yang bersangkutan. Jadi saya tinggal fokusnya kepada apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa ini. Sudah itu saja. Makanya saya sering banget bareng teman-teman melakukan aksi-aksi insidental, aksi-aksi fleksibel yang memang berkaitan dengan isu-isu sosial ataupun kemasyarakatan yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Mulai dari bencana, mulai dari mungkin tentang rumah, misalkan terakhir kemarin kita ada rumah yang perlu dibedah, kita bedah rumah, sampai sekarang masih berjalan dan sebagainya. Jadi itu, kalau ngurusi pemerintah tok, di TikTok, ya sama aja bohong. Jadi tagline-nya saya pernah dapat quotes yang sangat berharga, berhenti mengecam kegelapan, mulailah menyalakan api untuk menerangi Indonesia. Itu semoga bermanfaat.
Halo? Ya, oke, berarti langsung saya nih ya. Kayak kalau dari saya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita perlu Iya, atau tetap memberikan aspirasi ke pemerintah. Dalam artian apa yang sudah diusahakan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu pasti yang paling baik untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Entah di jenjangnya nasional, entah di jenjangnya daerah, kabupaten sampai ke tingkat ranting gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah apa yang kita bisa untuk memperkuat apa yang pemerintah lakukan. Bukan apa-apa tuntut kepada pemerintah. Karena pemerintah, saya yakin beliau-beliau itu pasti akan bijak kepada kita sebagai warga negara Indonesia. Tinggal bagaimana kita menyikapi apa yang sudah menjadi kebijakan oleh pemerintah. Kita melihat dari sudut pandang kita sebagai kaum pelajar, ya pasti ada kebijakan-kebijakan yang pro dan tidak ya kepada kita. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah apa yang kita akan bisa lakukan. Nah, kemudian setelah itu, mari kita kolaborasikan. Karena ketika kita hanya mengandalkan pemerintah tanpa kita ikut bercampur tangan untuk di tingkatnya paling ibaratnya basis kita di bawah gitu ya, di tingkatnya kabupaten ataupun tingkatnya ranting, ya sama saja kebijakan pemerintah pun akan sia-sia. Sehingga ketika pemerintah pun membuat kebijakan, mari kita dukung ketika memang kebijakan itu bagus untuk kita. Pasti itu dapat dibangun dengan baik gitu. Tinggal kita ya, saya Mas Angga, Mbak Cita segala macam, dan teman-temannya yang lain yang ada di sini, apa yang kita bisa berikan kepada bangsa ini? Minimal dari keluarga kita, minimal buat diri kita, warga kita, keluarga kita, masyarakat. Kita kolaborasikan sehingga pemerintah menginginkan kita membantu dan kita berkolaborasi aktif. Karena memang saat ini yang perlu kita lakukan adalah kolaborasi untuk membantu yang bisa kita lakukan kepada masyarakat sehingga COVID-19 ini perlahan-lahan akan selesai kayak gitu. Dan bangsa Indonesia ini akan kembali normal agar kita bisa melaksanakan rutinitas seperti biasa. Dan yang paling penting adalah berita hoax dan segala macam minimal akan terkurangi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Fajar dan Mas Angga. Sebelumnya ini ada komentar di kolom chat dari Mas Aji Sukma. Ya, setuju Kak Cita, WA keluarga rentan berita hoax. Dan dari Mas Aji Sukma lagi, kepercayaan masyarakat menurun di tengah pandemi, baik kepada media maupun pada bidangnya. Gitu. Nah, tanggapan dari mungkin Kak Angga bisa menanggapi dari komenan Mas Aji Sukma. Ya, kalau saya belum tahu itu apakah baru sebatas asumsi atau memang sudah berdasarkan data yang sudah dilakukan. Artinya kepercayaan masyarakat menurun itu kan berarti harus melalui sebuah survei yang dilakukan secara holistik menyeluruh ya. Dari misalkan dari uh, beberapa sampel yang dilakukan itu harus mencakup beberapa persen dari jutaan masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah ada sekitar 150 juta lebih warga Indonesia. Apakah memang sudah ditanyakan setiap orang 150 juta, misalkan ya 150 juta ini, atau ya berapa persennya saja tentang hal ini, atau hanya baru dari asumsi kita saja, dari perkiraan kita melihat kondisi sekitar, mungkin di teman-teman kita, keluarga kita, apakah itu sudah mewakili masyarakat? Nah, ini jadi pertanyaan. Pun kalau misalkan ternyata betul masyarakat menurun, berarti ini menjadi sebuah evaluasi bagi pihak pemerintah itu sendiri. Dari mana sih masyarakat tidak percaya karena faktor apa, terus solusinya seperti apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau dari saya pribadi selaku orang bukan masyarakat ya, bukan pemerintah, sorry, sebagai bagian dari masyarakat, ya kalau saya rasa sih pemerintah sudah melakukan upaya yang terbaik
terkait apapun yang pemerintah mungkin pernah salah langkah atau hal lainnya, itu sudah sebuah hal yang lumrah, karena yang namanya COVID-19 ini sekali lagi sebuah hal baru bagi semua orang di seluruh dunia yang baru pertama kali mengalami. Kita saja secara pribadi pasti susah beradaptasi dengan COVID-19, apalagi sekelas negara yang memiliki massa banyak, masyarakat banyak dengan berbagai karakter yang berbeda, sosialnya berbeda, budayanya berbeda. Indonesia ya, apalagi ya, daerahnya terpencar dari Sabang sampai Merauke, terus dengan usia yang juga bervariatif. Ini PR yang sangat dahsyat sekali bagi pemerintah kita, luar biasa lah. Dan kepercayaan menurun atau tidak, ya itu kembali ke kita masing-masing. Saya rasa sih kalau dari asumsi, ini asumsi saya, masih banyak orang-orang yang percaya dan mendukung pemerintah sampai hari ini. Dan saya rasa sebuah keharusan bagi kita. Kalaupun kita ada hal yang pengen disampaikan, aspirasi, ya sampaikan aja lewat jalur-jalur yang memang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Misalkan kalau di Banyumas ada nomor khusus ya, CS dari Kominfo, Diskominfo Kabupaten Banyumas, bisa disampaikan lewat sana. Atau mungkin teman-teman bisa menyampaikan lewat perangkat desa atau lurah setempat yang nantinya bisa disampaikan berjenjang ke kecamatan sampai tingkat kabupaten dan sebagainya. Yang penting jangan sampai kalau bisa luapkan kekesalan, ketidakpercayaan di sosial media. Karena itu kita rugi sendiri teman-teman. Saya pernah baca sebuah tulisan artikel bahwa apa yang dituliskan kita di sosial media itu menunjukkan kualitas diri kita sebenarnya. Kalau orang itu sering mengeluhkan baik diri sendiri ataupun masyarakat ataupun pemerintah, itu pertanda dia orang yang kurang solutif sebenarnya. Itu dari artikel yang saya baca ya, bukan dari pendapat saya pribadi. Dari situ saya juga belajar, oh berarti saya harus berhati-hati, karena ternyata setiap story yang saya tuliskan atau teman-teman tuliskan, baik di WhatsApp, di Facebook, di Instagram dan sebagainya, itu akan sedikit banyak mempengaruhi pemikiran orang lain. Ada yang mungkin terinspirasi, ada yang mungkin jadi sedih, ada yang mungkin kalau kita sebar informasi ketidakpercayaan, ada yang mungkin jadi ikut tidak percaya. Jadi kita bisa menjadi influencer bagi masyarakat di sekitar kita. Karena sekarang eranya era digital dan ini perlu menjadi kehati-hatian kita bersama. Harapannya kita bisa menjadi influencer yang positif, influencer yang baik, dan bisa memberikan harapan. Kita ingin menumbuhkan harapan di tengah-tengah masalah yang ada di Indonesia. Dan biarlah apa yang menjadi kesalahan langkah dari pemerintah menjadi sebuah evaluasi, kita sampaikan secara resmi ya, secara forum, entah nanti lewat jalur yang manapun yang teman-teman sukai. Kalau teman-teman memiliki kritik untuk pemerintah, insya Allah saya bisa jembatani, silakan sampaikan ke saya. Kebetulan saya punya beberapa kenalan juga yang memang terkait itu akan bisa dilaksanakan atau tidak, kita kembalikan ke pemerintah bagaimana baiknya. Karena kalau aspirasi jutaan masyarakat Indonesia itu dilaksanakan, mungkin tidak akan bisa karena memiliki pandangan, sudut pandang, dan juga pemikiran yang berbeda-beda. Terus tumbuhkan harapan, jadi influencer yang positif untuk pandemi COVID-19 hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Angga. Mungkin dari Kak Fajar sendiri, bagaimana tanggapan Mas Fajar? Terkait kepercayaan masyarakat menurun di tengah pandemi, baik kepada media maupun yang ahli di bidangnya. Tadi saya juga sampaikan, Mbak, pasti semua kebijakan ada pro kontranya gitu. Ada yang baik ataupun yang tidak. Bahkan masyarakat ketika menerimanya pun pasti ada yang suka dan tidak. Itu adalah perspektif dari kita, masyarakat, terhadap menerima apa yang disampaikan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tugas kita, kembali lagi, kita harus melihat dari sudut pandang yang positif. Semua kebijakan ataupun yang sudah dilakukan oleh entah pemerintah, entah media, ataupun yang lainnya, pasti di situ sudah dilakukan secara maksimal dan untuk kebijakan bersama. Tinggal bagaimana kita untuk menumbuhkan ataupun membuat orang lain yang merasa
tidak percaya kepada masyarakat di situ, kita bisa sedikit membuat mereka agar lebih, tentu dengan apa ya, dengan informasi misal tentang media ini pasti otomatis ketika masyarakat ya percaya itu kan karena memang mungkin karena berita hoax segala macam. Nah, contohnya yang bisa kita lakukan agar mereka kembali percaya ya salah satunya itu kita mengedukasi ke masyarakat apa yang kita bisa, apa yang kita bisa lakukan, kemudian informasi apa yang menurut kita memang benar dan di situ memang benar-benar benar gitu ya, bukan hoax ya, kita sampaikan agar nanti kepercayaan masyarakat yang menurut Mas Aji Sukma itu menurun selama pandemi ini bisa kembali sama-sama bisa kembali agar sedikit lebih percaya kepada masyarakat. Tetapi itu kembali lagi ke masing-masing individu kayak gitu ya teman-teman. Yang jelas kita ya Mas Haji dan teman-teman yang lain ya kita mengambil dari sisi positif saja. Apapun kita kayak seperti Mas Angga tadi sampaikan, ketika kita posisinya menjadi presiden ataupun gubernur ataupun bupati gitu ya, kita mungkin bisa saja lebih buruk dari ini gitu ya, lebih buruk dari ini. Maka dari itu kita yang paling utama adalah tetap mensyukuri apapun itu. Yang paling utama ketika memang ada kesalahan ya kita lakukan saran yang baik melalui aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi jangan ya ojo seenake dhewe gitulah ibarat gitu. Itu terima kasih. Itu dari saya cukup. Silakan. Oke, terima kasih Mas Angga dan Mas Fajar. Kita sampai di penghujung acara. Mungkin kita persilakan kepada para peserta yang memiliki pertanyaan kepada Mas Angga dan Kak Fajar. Kita buka sesi pertanyaan. Bisa dari bertanya langsung maupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ini ada tanggapan lagi dari Mas Aji Sukma bahwa katanya sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19. Sudah banyak juga korbannya, tapi masih saja ada beberapa orang yang tidak mempercayai. Capek mengedukasinya, Kak, terutama edukasi kepada remaja dan orang tua. Ya ini tanggapannya gimana nih? Mungkin dari Kak Fajar dulu boleh deh. Oke. Ini kayaknya Kak Aji lagi berkeluh kesah gitu ya. Lagi berkeluh kesah. Oke. Curhat. Curhat ya. Tadi kan Mas Angga saya pun menyampaikan bahwa kita niatan baik untuk menyebarkan informasi pasti tetap ada saja yang tidak mempercayai segala macam. Yang paling utama adalah tetap semangat menebar kebaikan, tetap semangat mengedukasi masyarakat, dan tetap semangat dan jangan putus asa. Itu yang paling utama kita lakukan. Kalau misal kok masih tetap ada nih, ya masih tetap ada yang nggak percaya bahkan ke keluarga kita. Ya tadi kita sampaikan kalau misalnya kok masih ada yang ngeyel segala macam, kita kasih informasi yang benar-benar memang dari orang yang terpercaya, yang di situ memang membidangi dalam bidangnya itu, yang punya kapasitas ya gitu di bidangnya, sehingga nanti pun bukan hanya sekedar kita omongan gitu, tetapi di situ ada bukti realnya dan nanti pun pasti orang tua ataupun teman-temannya lain akan percaya. Sehingga untuk Mas Haji Sukma itu kebetulan teman saya ini ternyata Haji Sukma, jangan putus asa Mas Haji ya, tetap semangat untuk menebar informasi baik dan tetap bermanfaat untuk orang banyak, jangan putus asa kayak gitu ya. Itu untuk Mas Haji, good luck. Terima kasih. Ya, bagaimana dengan Mas Angga sendiri? Ya, saya ipit langsung lah. Dari Ya ini saya sharing saja ya, cerita kebetulan semalam saya baru ngobrol-ngobrol ya sama 2 orang sahabat saya. Kita kebetulan silaturahmi setelah lama nggak kumpul, 3 orang. Semalam itu ngobrol, salah satunya ngobrol tentang pandemi. Ada satu sahabat saya, ini sahabat saya sendiri ya, yang dia sampai sekarang pun tidak percaya tentang pandemi ini. Padahal saya dan teman saya yang satunya itu sudah banyak cerita tentang COVID-19 ini. Termasuk teman saya ini, apalagi yang satunya lagi yang percaya, dia cerita bahwa dia punya tetangganya ini terkena COVID dan meninggal. Namun tetap saja si sahabat saya ini tidak percaya. Artinya apa? Dari situ
bisa ditarik kesimpulan juga bahwa semua kembali kepada diri masing-masing ya. Yang penting kita jangan lelah, bahkan sekalipun itu keluarga kita sendiri yang tidak percaya, tetap tetap saja kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin menebarkan informasi yang baik, positif. Tapi hindari juga untuk perdebatan-perdebatan yang menguras tenaga. Karena kalau kata Rasulullah, kita lebih baik menghindari debat kusir, karena itu akan menguras waktu dan tidak akan bisa menjadi sebuah solusi. Kalaupun kita cukup bisa berdiskusi secara ilmiah, akan lebih baik seperti yang disampaikan Mas Felix. Kita sampaikan dengan data, basis, terus dengan pengalaman yang sudah nyata, syukur-syukur dengan link-link yang sudah resmi, website terpercaya, kita tunjukkan buktinya. Tapi toh sampai situ juga tetap nggak percaya, ya sudah, kita kembalikan ke Yang Maha Kuasa. Maksudnya namanya hidayah itu tidak bisa dipaksakan, teman-teman. Hidayah juga tidak melulu semata berkaitan dengan informasi agamis saja ya, tapi juga terkait informasi-informasi termasuk tentang COVID, tentang hal lainnya, tentang misalkan kita pengen belajar sesuatu, kita belum mau, itu artinya hidayah untuk hal tersebut belum terbuka untuk hati kita. Artinya kita sudah berupaya semaksimal mungkin, kembali ke tadi pernyataan di awal, jangan lelah untuk menebar kebaikan, karena Tuhan kita Maha melihat apa yang kita upayakan. Mungkin upaya kita terhadap orang itu belum bisa berhasil hari ini, tapi bisa jadi nanti beberapa minggu ke depan, bulan ke depan, beberapa masa ke depan, mungkin dia akhirnya ingat ucapan kita dan akhirnya terinspirasi dan mau berubah. Itu jadi pahala kebaikan untuk kita juga. Ya, jangan lelah untuk menebar kebaikan, Mas Aji dan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Mas Angga dan Mas Fajar. Jadi begitu ya untuk Mas Aji Sukma, jangan berputus asa dalam ini ya Mas, berjuang dalam memberikan edukasi. Kita juga bisa dapat memberikan bukti-bukti dari dan data-data yang beredar gitu ya Mas Aji. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mbak Lia Yulianti ini. Dalam organisasi yang Mas dan Kak Fajar ikuti, pastinya ada anggota yang kurang setuju dengan informasi yang kontra, dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut gitu. Mungkin bisa dari Mas Angga dulu. Oke, terima kasih Kak Cita. Kalau saya sih menanggapinya positif, artinya dia memiliki sudut pandang berbeda dan itu perlu didiskusikan bersama. Jadi perlu didiskusikan bersama, antara lain kita jadinya sharing ya. ALC sering sekali ada misalkan informasi yang sudah dikemas oleh pengurus, tapi ada anggota dari ALC sendiri yang ibaratnya kontra seperti itu. Akhirnya kita coba diskusi bersama, jadinya terbuka, menambah wawasan bersama satu sama lain. Jadi kita tidak langsung ibaratnya apa ya, tapi justru kita terima dengan terbuka. Akhirnya jadi masing-masing pihak menambah wawasan dari sudut pandang satu sama lain. Tapi tetap finali keputusannya nanti akan tetap dimusyawarahkan internal oleh pengurus. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh pihak yang kontra ini betul, artinya oh iya betul, ini berarti perlu dimasukkan, ya kita masukkan. Tapi bisa jadi apa yang pihak kontra ini sampaikan bisa jadi kurang tepat ya, karena mungkin berdasarkan asumsi tanpa berdasarkan data yang valid. Karena sebagai informasi saja, kalau di ALC sendiri juga kita ada ada pengurus yang memang sudah di bidang kesehatan itu sendiri, itu di tim kontennya. Jadi beliau Mbak Nana ya, beliau tenaga kesehatan juga di Pekalongan. Di Pekalongan. Salam untuk Mbak Nana dan keluarga. Jadi memang sudah memiliki data dan beliau jaringan dengan dokter-dokternya juga luas. Artinya dengan tenaga medis-medis yang lain juga sudah banyak. Artinya kita alhamdulillah sudah ada pengurus yang memang sudah memiliki kompetensi di bidang kesehatan. Itu sebagai rujukan kita. Kalau misalkan ada orang-orang yang memiliki komentar berbeda. Tapi tetap kita terima terbuka. Dan strategi lainnya biasanya ini. Saya ajak atau teman-teman pengurus ajak, ayo gabung aja jadi pengurus. Jadi nanti masnya atau mbaknya bisa ikut menyampaikan konten yang ingin disampaikan kayak gitu. Jadi malah kita tantang sekalian nih biar jadi pengurus sih. Ya ada yang mau, ada yang dia nggak mau itu. Ya beda-beda ya masing-masing orang. Dan memang karakternya juga unik-unik ya.
sampai sekarang pun ALC kita baik pengurus ataupun membernya sama sekali belum pernah bertemu satu sama lain. Artinya saya juga heran, alhamdulillahnya bisa sampai sekarang bisa eksis ya tanpa adanya sebuah pertemuan secara langsung. Walaupun ada beberapa member ALC atau agen dari ALC sendiri yang saya sudah kenal karena ada yang domisilinya di Banyumas juga. Itu kalau dari saya pribadi kita harus memiliki acuan yang jelas, kalau bisa ada profesional di dalam kepengurusan sehingga bisa memberikan jawaban yang maksimal untuk yang kontra, dan jangan langsung menutup diri untuk teman-teman yang kontra. Justru kita harus membuka diri agar kita bisa menerima masukan dan sudut pandang wawasan kita bertambah. Itu Kak Cita. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Angga. Mungkin selanjutnya bagaimana Mas Fajar? Oke, mohon maaf tadi keluar ya, jadi pertanyaannya bisa diulang. Ya Mas, nggak apa-apa Mas. Ya, ini ada pertanyaan dari Kalia Yulianti. Sih yang Mas Angga dan Kak Fajar ikuti, pastinya ada anggota yang kurang setuju nih dengan informasi yang kontra, dan bagaimana cara mengatasinya gitu Mas Fajar. Mengatasi dari anggota yang mungkin kontra dengan pendapat kita gitu. Oke. Terkait apa namanya anggota yang tidak sepemahaman dengan kita gitu ya, terkait kita menyampaikan informasi segala macam. Kita di organisasi sudah biasa yang namanya dinamika gitu, berdinamika gitu ya. Apalagi terkait informasi segala macam seperti itu. Ketika kok nanti semisal ada anggota, pasti tetap ada sih, pasti tetap ada anggota yang tidak percaya di situ. Ya kita apa namanya jangan sampai kita ngeyel dengan pendapat kita bahwa pendapat kita itu benar. Itu yang paling utama. Yang kedua, kita tetap di situ menerima masukan dari teman-teman yang lain, kemudian kita tanyakan kenapa sih nggak percaya segala macam. Setelah itu, kita tetap mengedukasi, kita tetap memberikan informasi, kita tetap menyampaikan apa namanya edukasi kepada teman-teman kita itu agar nantinya tetapi nanti ditambah dari teman-teman yang lain yang memang tidak sesuai dengan kita, ya kita tidak bisa melarang mereka kok mau percaya dengan kita. Yang paling utama ya kita bisa melakukan yang apa yang bisa kita lakukan ya kita sampaikan. Tentu dengan catatan bahwa apa yang disampaikan oleh kita itu benar. Tetapi jangan sampai kita langsung menyangkal penyampaian dari teman-teman kita yang tidak percaya dengan kita. Yang jelas apa namanya kolektif kolegial di situ ya bisa dikatakan apa namanya informasi apapun ini kalau misalnya saya berbicara tentang organisasi ya itu kalau misalnya terkait informasi segala macam ya itu kembali lagi yang penting kita sudah paham dulu apa yang kita sampaikan ke teman-teman yang lain, apa yang kita sudah pahami dengan informasi yang kita dapat, apalagi terkait berita-berita tentang COVID, kita sampaikan, kita edukasi dulu kepada diri kita baru kita menyampaikan ke teman-teman yang lain. Ketika kok mereka tetap nggak percaya, kita sampaikan, silakan baca sendiri saja. Kalau tidak, kita arahkan untuk bertanya secara langsung kepada orang yang punya kapasitas dalam bidangnya seperti itu. Itu Mbak Cita. Oke, terima kasih Mas Fajar dan Mas Angga. Ya, ini kita sudah Halo Kak Cita. kedengaran. Coba aku masih kedengaran. Halo, cek apa suara saya terdengar? Sudah. Monggo. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulan saya terkait diskusi pada hari ini.
yaitu untuk menyebarkan informasi yang valid, kita tidak boleh putus asa. Kita juga harus meng-cross-check berita tersebut di media resmi pemerintah. Kita juga sebagai kaum milenial harus menjadi fasilitator untuk mengedukasi masyarakat kita. Untuk menyampaikan berita yang beredar juga kita harus mengedukasi diri kita sendiri sebelum mengedukasi halayak gitu. Kepada narasumber Fajar Felix dan Kak Angga serta para peserta yang sudah berkesempatan hadir, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, oke. Kemudian kembali kepada Mbak Fadilah sebagai MC. Oke, telah terlaksana diskusi daring dengan tema peran anak muda jika hoax COVID di media sosial. Terima kasih untuk para narasumber dan peserta, juga untuk moderator yang telah memandu berjalannya acara di pagi menjelang siang hari ini. Semoga banyak manfaat yang kita dapat, dan apabila masih ada salah-salah kata, mohon untuk dimaafkan. Tentunya kita sebagai anak muda jangan selalu bergantung pada informasi yang tersebar di media sebelum kita menyaring dan memastikan bahwa informasi itu benar dan kita bisa untuk menyebarluaskannya kembali kepada masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya Fadila Widayanti. Terima kasih dari Kebumen Ekspres dan Demak Ekspres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih. mohon izin pamit. Terima kasih Mas Angga, Mas Fajar. Oke. Sama-sama. Yuk semangat semua. Ya, oke. Mas Hati-hati. Fajar. Terima kasih para peserta semuanya. Ya, sampai jumpa.